yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 166-175. Kak Dev tidak mau makan bersamaku, karena wanita itu. Yvonne bergumam dalam hatinya, dan matanya mulai basah. Villa kediaman keluarga Tanaka. Juan dan Indrawan sedang duduk di ruang tamu sambil minum teh dan berbincang-bincang. Dulu, dengan status Juan sebagai orang terkaya di kota Surau pun dia akan punya kesempatan untuk duduk bersama dan mengobrol dengan Indrawan. Tapi sekarang status Juan sudah berbeda. Publik sudah mengenal Juan sebagai ayah mertuanya Dev. Status ini jauh lebih hebat dibandingkan statusnya sebagai orang terkaya di kota Surau. Segera, Yuki dan Dev sudah tiba. Saat melihat Dev, Indrawan bergegas bangkit berdiri. Tuan Dev. Tuan Indrawan tidak perlu sesegan itu, kamu tampaknya makin tangguh akhir-akhir ini. Dev tersenyum, semua ini berkat Tuan Dev. Kalau bukan karena Tuan Dev, energi tulang-tulang tuaku ini pasti sudah habis disedot oleh naga kebencian sejak lama. Indrawan tahu Dev adalah alasan tubuhnya menjadi semakin sehat. Kalau bukan karena Dev turun tangan membereskan kursi naga yang dia duduki setiap harinya, dia pasti sudah mati. Itu karena tubuh Tuan Indrawan yang memang tangguh. Dev tersenyum, Dev, saya dengar dari Yuki, kamu sekarang bekerja di PT Damai Kimia. Juan bertanya pada Dev. Iya, menjadi seorang staf pemasaran. Dev mengangguk, untuk apa sesusah itu? Waktu saya bertanya apakah kamu suka berbisnis, kamu menjawab tidak suka. Sekarang malah menjadi staf pemasaran, apa kamu mau belajar dari titik paling bawah? Tanya Juan. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskannya. Saat dia pergi wawancara, dia tidak tahu kalau perusahaan itu adalah milik keluarga Tanaka. Lagi pula dia juga tidak berniat untuk terus bekerja di sana. Ini hanya permasalahan sementara untuk menenangkan kedua orang tuanya saja. Melihat Dev tidak menjawab, Juan meneruskan perkataannya, saya sudah mengutus orang untuk mengurusnya. Mulai hari Senin nanti, jabatan Yuki sebagai direktur akan diserahkan kepadamu. Lagi pula Yuki hanya pergi ke sana beberapa bulan sekali. Kalau semuanya hanya mengandalkan junior, saya juga tidak tenang. Dev yang mendengarnya seketika tercengang, dia buru-buru melambaikan tangannya. Pak Juan, saya tidak mau. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk mengurus perusahaan, menjadi staf pemasaran di sana hanya untuk menenangkan kedua orang tuaku saja. Saya masih punya hal penting yang harus saya urus. Dev tidak ingin terjerat oleh hal-hal duniawi. Dia harus bergegas untuk melatih diri. Kalau tidak, pada hari ke-15 bulan ke-7 menurut penanggalan lunar, dia tidak akan bisa mencapai pulau tak bernama. Kamu tidak boleh menolak, masalah ini sudah saya tetapkan. Saya juga tidak menyuruhmu harus berangkat kerja setiap hari, kamu urus saja urusanmu. Juan mengira Dev hanya malu-malu, jadi menolak dengan sopan. Maka dia bersikeras untuk menyerahkan perusahaan itu pada Dev. Dev yang melihat situasi itu juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hidangan sudah disiapkan, dan mereka makan sambil mengobrol. Tuan Indrawan, Anda mencariku apa karena masalah kuas spiritual? Dev mengiyakan permintaan Yuki karena Yuki mengatakan Indrawan juga mencarinya. Indrawan menjawab dengan canggung, Tuan Dev, saya sudah menghubungi pemimpin itu. Dia sedang dalam perjalanan pulang. Seharusnya dia akan tiba dalam beberapa hari. Merepotkan Tuan Indrawan ya, Dev sekarang sudah tidak sabar ingin segera menyembuhkan mata ibunya. Tidak masalah, malah saya yang memerlukan bantuan Tuan Dev. Indrawan berkata, Tuan Indrawan, ada masalah apa? Katakan saja, kalau saya bisa membantu, saya tidak akan pernah menolak. Dev mengangguk, Tuan Dev, saya tahu Tuan Dev punya kekuatan yang tidak bisa dibayangkan orang biasa. Saya punya seorang teman lama, dia dan istrinya pergi berziarah, namun saat kembali, istrinya mulai menjadi gila, dia sudah mencari banyak dokter untuk berobat, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya, jadi saya ingin bertanya apakah Tuan Dev bisa menyembuhkannya. Setelah Indrawan melihat bagaimana Dev membereskan naga kebencian yang ada di kursi naga miliknya, dia sudah sangat kagum terhadap Dev. Berziarah dan menjadi gila setelah pulang, paling hanya kesurupan, bukan masalah besar. Dev berkata dengan tenang, kalau Tuan Dev bisa menyembuhkannya, maka saya akan memberitahu temanku agar dia membawa istrinya untuk menemui Tuan Dev. Indrawan mengeluarkan ponselnya dengan bahagia dan menelpon temannya. Dev mengulurkan tangannya dan menghentikan Indrawan. Tuan Indrawan,
Jangan tergesa-gesa, hal semacam ini akan lebih jelas terlihat pada saat malam hari. Tuan Indrawan beritahu saja alamatnya kepadaku, saya yang akan ke sana sepulang kerja. Kalau begitu, benar-benar merepotkan Tuan Dev ya. Tuan Indrawan berterima kasih pada Dev. Hanya seperti menjentikkan jari, saya meminta Tuan Indrawan mencari kuas spiritual, itu jauh lebih merepotkan. Dev tersenyum, karena saling membantu, tidak perlu saling sungkan-sungkan juga, ayo dimakan, nanti lauknya dingin. Juan bersuara, karena dia tidak yakin berapa lama mereka akan saling mengucapkan terima kasih. Setelah makan, Yuki mengantarkan Dev kembali ke perusahaan. Dev, malam ini saya akan menjemputmu, lalu kita ke sana bersama-sama, saya belum pernah melihat orang yang kerasukan. Yuki berkata dengan semangat pada Dev. Kamu tidak takut? Dev melihat Yuki yang bersemangat bertanya sambil bercanda padanya. Untuk apa takut? Kan ada kamu. Saya tahu tabib seperti kalian ini sangat hebat. Kalian bisa mengusir setan dan menarik jiwa. Ada anak-anak yang selalu menangis saat malam hari karena dikejutkan, dan beberapa tabib hanya perlu membaca beberapa mantra. Tidak perlu disuntik ataupun minum obat. Yuki berkata dengan acuh tak acuh. Dev tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu kalau Yuki benar-benar melihatnya, dia akan ketakutan setengah mati. Dev turun dari mobil, dan Yuki langsung melajukan mobilnya meninggalkan perusahaan. Sedangkan Yvonne masih berdiri di depan jendela dan melihat dari atas. Dia menunggu Dev pulang karena dia ingin melihat siapa wanita itu sebenarnya. Hanya saja kali ini juga sama, dia tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Dia hanya melihat Dev yang turun dari mobil dengan wajah penuh senyuman. Dan saat Dev sampai di ruangan departemen pemasaran, dia melihat ekspresi Yvonne sedikit ans. Lalu bertanya, Yvonne, kamu kenapa? Tidak apa-apa, Yvonne tidak menatap Dev dan berusaha kuat merekahkan sebuah senyuman sambil berjalan pergi. Dev juga tidak terlalu memperdulikannya, dan segera kembali ke tempat duduknya untuk bekerja. Pada sore hari perusahaan Tanaka mengirimkan sebuah dokumen. Dokumen itu langsung diletakkan di atas meja Junior. Setelah membaca isi dokumen, raut wajah Junior seketika menjadi jelek dan mengerikan. Isi dokumen itu adalah tentang perubahan struktur perusahaan. Dev ditunjuk sebagai Direktur PT Damai Kimia dan itu efektif per hari Senin mendatang. Dalam sekejap, Dev sudah menjadi atasan langsungnya Junior. Kenapa? Kenapa? Junior membaca isi dokumen itu dan mulai berteriak histeris, lalu merobek-robek dokumen itu. Pak Junior, ada apa? Sekretarisnya yang mendengar suara teriakan bergegas masuk ke dalam ruangan. Enyah dari hadapanku. Junior berteriak pada sekretarisnya dan membuat sekretaris itu lari ketakutan. Pada saat itu Junior sudah seperti orang gila, matanya sedikit memerah. Dev, semua itu karena kamu, semuanya karena kamu, saya akan membunuhmu. Junior menggertakkan giginya, dia adalah seorang siswa berprestasi yang sudah lama bekerja untuk keluarga Tanaka. Sekarang dia malah dikalahkan oleh seorang mantan narapidana. Junior tidak puas, dia merasa dia sudah kehilangan kewarasannya sejak awal. Setelah cukup lama, Junior perlahan-lahan menenangkan dirinya, dia melihat dokumen yang sudah dia robek-robek dan perlahan membuka lacinya. Pada saat itu, di dalam laci Junior, terlihat sebuah pistol yang tersimpan di dalam. Junior menatap pistol itu seolah sedang membuat keputusan yang sulit. Dia perlahan-lahan meraih pistol itu, dan mengelus permukaan pistol yang dingin, hatinya sudah membuat keputusan. Billy, suruh Dev datang ke ruanganku sekarang. Junior mengangkat telepon kantornya dan menghubungi Billy. Billy yang pada saat itu masih mengamuk di dalam kantornya, kaget saat menerima telepon dari Junior. Billy, untuk apa Pak Junior mencari Dev? Tanya Mona. Mana saya tahu. Billy mengernyitkan keningnya, dan perasaannya terasa tidak enak. Apa mungkin Pak Junior akan memberikan seluruh komisinya kepada Dev? Saya sudah tahu sejak awal kalau Dev dan Pak Junior pasti memiliki hubungan. Kalau tidak hal sebaik ini kenapa harus diserahkan kepada Dev? Mona berkata dengan wajah kesal, dan menyatakan ketidakpuasannya. Sudahlah, jangan mengomel lagi, saya sudah sangat penat saat ini. Billy memelototi Mona lalu berjalan keluar dari ruangannya, dan menghampiri Dev yang sedang duduk di tempatnya. Dev, Pak Junior menyuruhmu ke ruangannya, sepertinya mengenai masalah kontrak. Apa kamu tahu apa yang harus kamu katakan setelah ke sana? Kamu juga seharusnya sadarkan kamu tidak akan bisa menandatangani kontrak itu dengan mudah kalau bukan berkat saya dan Mona yang terus bolak-balik. Dev melirik Billy lalu menyeringai dan mendengus. Dia tidak mengatakan apapun, dan langsung pergi. Melihat sikap Dev, Billy menjadi kesal. Kamu kira kamu siapa?
kalau bukan karena Mona yang merekomendasikanmu, apa kamu bisa bertahan selama ini di sini? Berani melawanku, saya pasti akan membuatmu menyesal cepat atau lambat. Ruangan junior, saat Dev sampai di depan ruangannya, sekretaris ingin melapor terlebih dulu. Namun Dev langsung membuka pintu dan melangkah masuk, sekretaris tidak sempat menghentikannya. Pak Junior, dia menerobos masuk. Sekretaris yang kaget bergegas menjelaskan pada Junior. Junior menatap Dev dan melambaikan tangannya pada sekretaris. Keluar kamu, tanpa isyaratku, siapapun tidak boleh masuk. Sekretaris yang melihat situasi itu segera menggeleng dan berjalan keluar sambil menutup pintu. Duduklah, Junior menunjuk kursi yang ada di hadapannya. Dev juga tidak sungkan-sungkan dan langsung duduk di hadapan Junior. Keduanya saling memandang seperti ini selama 1 menit penuh, tetapi tidak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Ada urusan apa kamu mencariku? Cepat katakan, saya sibuk. Melihat Junior tidak mengatakan apapun, Dev akhirnya buka mulut. Dev, saya sudah pernah melacak informasimu. Kamu hanyalah seorang yang sangat biasa, dan pernah masuk penjara. Atas dasar apa Yuki menyukaimu? Atas dasar apa kamu diangkat menjadi direktur perusahaan? Atas dasar apa? Junior menatap Dev. Dia belum memahami kenapa Yuki tidak menyukainya yang merupakan seorang siswa berprestasi, dan malah menyukai Dev. Kalau Dev merupakan putra dari keluarga kaya dan terkemuka, atau konglomerat generasi kedua, mungkin Junior akan merasa sedikit lebih baik, tapi Dev hanyalah orang biasa, dan pernah masuk penjara. Meski begitu, Yuki malah menyukai Dev dan tidak menyukai dirinya. Sampai sekarang Junior masih belum mengerti. Tidak ada, apa menyukai seseorang perlu banyak alasan. Yuki menyukaiku karena memang menyukaiku, kamu bisa apa? Dev menyeringai, dan menatapnya dengan tatapan mengejek. Ekspresi serta nada bicara Dev seketika membuat Junior terprovokasi. Junior yang sejak tadi berusaha keras menenangkan dirinya, meledak dalam sekejap. Dev, saya mau kamu segera pindah dari kota Surau, tinggalkan Yuki dan jangan kembali lagi. Kalau tidak, saya akan membuatmu menyesal. Junior gemetaran, kedua matanya terbuka lebar, dan berteriak dengan kuat pada Dev. Menyesal? Dev mencibir, saya tidak pernah menyesal sama sekali, dan lagi pula, kamu juga tidak mempunyai hak untuk memerintahku, apalagi mengancamku. Kalau begitu saya akan memperlihatkannya kepadamu, apakah saya punya hak untuk memerintahmu. Sambil berkata, Junior meraih pistol yang ada di dalam laci dan mengarahkannya pada Dev. Ini pertama kalinya Junior mengarahkan pistol kepada seseorang, kedua tangannya gemetar hebat. Melihat Junior mengarahkan pistol padanya, senyuman di wajah Dev terlihat semakin jelas. Melihat Dev sama sekali tidak ketakutan, Junior menjadi marah, saya benar-benar akan menembakkannya, asalkan saya menarik pelatuk ini, kamu akan langsung bersimbah darah. Kalau begitu tembakan saja, saya lihat tanganmu gemetar hebat, saya takut pelurumu akan meleset, saya mendekat ya, agar kamu menembak tepat pada sasaran. Dev justru melangkah mendekat pada Junior, agar pistol di tangan Junior semakin dekat dengannya. Melihat Dev merespon seperti ini, Junior menjadi lebih marah lagi. Dev, saya benar-benar akan menembak, kamu lebih baik segera pindah dari kota Surau, dan saya akan mengampuni nyawamu sekali ini, kalau tidak saya akan membunuhmu. Wajah Junior semakin merah. Dia tidak pernah membunuh orang, dia juga tidak pernah menembak seseorang sampai mati. Pistol ini juga dia rakit sendiri dengan suku cadang yang dia beli. Saat di luar negeri, dia sangat tertarik dan menyukai pistol, namun saat kembali ke Indonesia, pistol merupakan barang terlarang dan pengawasannya sangat ketat, jadi Junior diam-diam merakitnya. Meskipun dia senang menembak, tapi dia tidak pernah menembaki orang, apalagi sampai membunuhnya. Sekarang Junior sedang berusaha mengendalikan dirinya sendiri, tapi kedua tangannya gemetar hebat. Melihat sikap Junior, Dev tersenyum dingin. Orang sepertimu, takutnya membunuh ayam saja tidak berani, masih mau membunuh orang. Kamu jangan memaksaku, saya benar-benar bisa menembak. Junior seketika berkeringat hebat, meskipun dia sudah menetapkan keputusannya, tapi pada akhirnya dia tetap merasa gugup. Sekarang kalau kamu meletakkan pistolnya, saya mungkin akan membiarkanmu tetap hidup, tapi kalau kamu berani menembak, maka yang akan mati adalah kamu. Dev berkata dengan wajah serius. Membuatlah sesuka hatimu, sekarang saya bisa membunuhmu lalu kabur ke luar negeri, siapa yang bisa menangkapku? Junior tidak percaya pada perkataan Dev, sekarang pistol itu ada di tangannya, maka keputusan pun ada di tangannya. Kalau kamu tidak percaya, coba saja tembakan, tembak. Dev tiba-tiba menaikkan nada bicaranya dan membuat Junior kaget.
Dan karena itu juga, Junior tiba-tiba menarik pelatuk pistol yang ada di tangannya. Bam! Setelah suara tembakan terdengar, kepala pistol itu mengeluarkan percikan api, dan sebuah peluru langsung terbang keluar. Saat itu, Junior benar-benar sangat terkejut. Dia belum mempersiapkan hatinya, dan menarik pelatuk tanpa sengaja karena kaget. Tangan kosong Dev menangkis peluru itu, dan membuat peluru itu berada dalam genggamannya. Pada saat itu, tangan Dev diselimuti oleh energi spiritual, dan peluru itu sama sekali tidak melukainya. Dia membuka genggaman tangannya dengan perlahan, dan sebuah peluru berwarna kekuningan terlihat. Menahan peluru dengan tangan kosong. Seketika itu juga Junior tercengang. Pistol yang ada di tangannya terjatuh ke lantai. Saya sudah bilang kan, kalau kamu menembak, orang yang mati adalah kamu. Selesai berkata, tubuh Dev mengeluarkan aura pembunuh yang sangat menakutkan. Aura pembunuh itu seolah menyelimuti sekujur tubuh Junior, dan setelah merasakan aura pembunuh dari Dev, Junior merasa sekujur tubuhnya mati rasa, seolah terjatuh ke dalam jurang tak berdasar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menahan peluru itu? Wajah Junior penuh keterkejutan, dia menggelengkan kepalanya sekuat tenaga, dia tidak percaya. Dengan apa yang baru dia lihat, dia tidak mengerti, ini sudah di luar nalarnya. Junior hanyalah seorang biasa, dia bahkan bukan orang yang berlatih bela diri. Karena itu dia tidak tahu tentang seni bela diri yang mistis seperti ini. Tidak ada yang tidak mungkin, kalau kamu tidak percaya, tembakan saja lagi. Dev menyipitkan kedua matanya, seberkas cahaya dingin di matanya membuat Junior langsung terkulai di kursinya. Junior tidak berani menembak lagi, dia bahkan sudah tidak punya keberanian untuk meraih pistol itu lagi. Menahan peluru dengan tangan kosong. Meskipun Junior tidak percaya, tapi dia tidak bisa mengelak fakta yang terpampang di depan matanya. Pada saat itu Junior seketika menyadari, kenapa Yuki bisa menyukai Dev yang terlihat biasa-biasa saja, bahkan pernah masuk penjara. Orang yang bisa menahan peluru dengan tangan kosong, mana mungkin orang biasa. Junior tahu Dev pasti punya identitas lain, yang tidak terlacak olehnya. Junior seketika teringat saat di restoran 5, Hercules tidak melakukan apapun terhadap Dev, malah memakinya dan membuatnya bingung. Setelah diingat-ingat saat ini, sepertinya Hercules tahu tentang identitas lainnya Dev. Ternyata dia dan Dev bukanlah orang yang satu dunia. Junior malah terus membanggakan dirinya sendiri, dan mengira dirinya ratusan kali lebih hebat dibandingkan dengan Dev. Tapi seketika itu dia menyadari, kalau dirinya tidak ada apa-apanya. Kumohon jangan bunuh saya. Junior menciut, dia takut mati. Pelatuk pistol tadi juga tertarik karena kegugupannya, walaupun dia sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Tapi pada saat dihadapkan dengan situasi itu, Junior tetap tidak memiliki keberanian untuk membunuh seseorang. Melihat Junior yang seperti itu, Dev kehilangan keinginannya untuk membunuh. Dia membuang peluru itu ke lantai dan berkata dengan dingin, mulai hari ini, enyahlah dari kota surau, jangan sampai saya melihatmu lagi. Selesai berkata, Dev langsung bangkit berdiri dan meninggalkan ruangannya. Setelah pintu ruangan terbuka, sekretaris tepat berada di depan pintu. Dan saat melihat Junior yang berlutut di lantai dia langsung tercengang. Dev melirik sekretaris itu sejenak dan membuatnya terkejut. Hanya saja Dev tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak menutup pintu itu dan membiarkan sekretaris melihat Junior yang sedang berlutut di lantai. Enyah. Junior berteriak marah pada sekretarisnya. Sekretarisnya yang kaget segera pergi dari sana. Hatinya merasakan ketakutan, dia takut dia akan dipecat karena dia melihat Junior yang dipermalukan. Namun sekretaris itu tidak tahu apa-apa. Pada saat itu Junior perlahan-lahan meraih pistol dan peluru yang ada di lantai. Dia melihat sekilas ruangannya, lalu pergi. Dan sejak saat itu, Junior juga tidak pernah terlihat lagi di perusahaan, maupun di kota surau. Dev, Pak Junior mencarimu untuk membahas masalah komisi. Apa yang kamu katakan pada Pak Junior? Melihat Dev yang kembali dari ruangan Junior, Billy bergegas bertanya padanya. Meskipun dia tidak suka berbicara dengan Dev, tapi demi masalah komisi, Billy juga menghampiri Dev. Tidak mengatakan apapun, Dev melirik Billy sekilas, dan berkata dengan dingin. Dev, saya rasa kamu ingin mengambil semua komisi itu sendirian ya? Saya beritahu ya, peraturan perusahaan menetapkan siapapun dari Departemen Pemasaran yang berhasil menandatangani kontrak, manajer Departemen Pemasaran akan tetap mendapatkan bagian dari komisi, apalagi kerjasama dengan Lawrence sudah kami urus terlebih dulu selama beberapa bulan. Kamu ini hanya menerima kontrak tanpa mengerjakan apa-apa.
jangan kira kamu sudah sangat hebat. Kalau bukan saya yang merekomendasikanmu, apa kamu bisa masuk ke perusahaan ini? Mona melihat sikap Dev yang seperti itu seketika menjadi jengkel dan mulai memaki. Saya tidak tertarik pada komisi itu. Kalaupun ada, saya tidak akan mengambil sedikit pun. Dev melirik Mona sekilas dan berkata dengan tenang. Dev, ini adalah perkataanmu sendiri ya. Semua orang mendengarnya, kamu tidak mau sedikit pun. Jangan menyesal pada akhirnya. Billy yang mendengarnya seketika berteriak dengan keras, dia takut Dev akan menarik perkataannya. Tidak akan menyesal, Dev tersenyum sinis. Billy seketika tersenyum sumringah. Kalau Dev tidak menginginkan komisinya, maka semua itu akan menjadi miliknya. Pada saat itu membayar uang muka untuk membeli rumah di perumahan Bumi Indah pun tidak akan ada masalah. Seluruh departemen pemasaran terkejut setelah mendengar ucapan Dev. Mereka menertawai Dev dan mengoloknya. Kontrak sebesar itu, komisinya pasti banyak, tapi Dev malah tidak menginginkannya. Yvonne, kamu dan Dev kan satu tim. Dev tidak menginginkan komisinya, tapi bagianmu harus kamu ambil, jangan ikuti dia, dasar gila. Ivana menghampiri Yvonne dan berbisik padanya. Yvonne melihat Dev yang berada tidak jauh darinya, dan kemudian menggelengkan kepalanya, saya juga tidak mau. Kontrak itu berhasil ditanda tangani bukan karena dia, Yvonne juga tidak menginginkan komisinya. Mengenai kenapa Dev tidak menginginkan bagiannya, Yvonne juga tidak menanyakannya, mungkin karena dia sudah mendapatkan seorang pacar kaya, dan uang sesedikit itu tidak ada artinya baginya. Dua orang ini gila ya, atau punya dendam dengan uang. Ivana pergi dengan cemberut. Pada saat pulang kerja, Yvonne juga tidak pulang dengan mobil Dev, dia naik taksi dan pulang sendiri. Anak ini, ada apa dengannya hari ini? Dev bergumam, dia merasa sejak tadi siang Yvonne terlihat kurang semangat, dan tidak terlalu berbicara padanya. Sesampainya di rumah, Dev segera mengganti pakaiannya, dan Yuki datang menjemputnya. Di area perumahan yang tua seperti ini, kalau kedatangan sebuah mobil mewah akan menjadikannya pusat perhatian orang-orang. Nona kaya dari mana ini? Untuk apa datang ke perumahan tua seperti ini? Apa mungkin dia menaksir seorang pria dari area ini? Orang sekaya itu, mana mungkin menaksir pria dari area seperti ini? Di depan pintu area perumahan, sekelompok bibi-bibi sedang duduk dan bergosip. Melissa juga salah satu di antara mereka, dia sangat penasaran, siapa orang yang akan dijemput dengan mobil ini. Namun saat dia melihat Dev berjalan keluar dari rumahnya dan menaiki mobil ini, dia langsung tercengang. Melissa, bocah itu putranya keluarga Chen kan? Dev ya, ternyata dia berpacaran dengan wanita kaya. Seingatku, Dev dan Yvonne juga mempunyai hubungan yang baik kan? Ada apa ini? Anak muda zaman sekarang semuanya menginginkan status sosial yang tinggi. Beberapa bibi tidak berhenti bergosip, sedangkan Melissa bergegas pulang ke rumah. Dia ingin bertanya pada putrinya sendiri apa yang sedang terjadi. Dev yang naik ke mobil Yuki menuju ke alamat yang dikirimkan oleh Indrawan, dan mereka tiba di pinggiran kota surau yang masih belum berkembang. Rumah kayu kecil terlihat di mana-mana, dan jalanannya pun tidak mulus. Setelah 1 jam lebih, Dev akhirnya menemukan tempat yang dimaksud, dan Indrawan sudah menunggu di sana sejak awal. Dev melihat sekeliling dan tidak mempercayai. Dengan status Indrawan, dia bisa memiliki seorang teman baik yang tinggal di daerah seperti ini. Tuan Dev, setelah melihat Dev, Indrawan kembali menyapa dan menyambutnya dengan sopan. Dan di samping Indrawan, terlihat seorang pria tua yang penuh uban. Hanya saja dibandingkan dengan Indrawan, aura dan cara pakaian mereka berdua terlalu jauh. Bambang, ini adalah orang yang saya ceritakan padamu. Tuan Dev, dia adalah tabib yang hebat. Indrawan memperkenalkan Dev pada orang yang ada di sampingnya. Setelah Bambang melihat Dev, dia tercengang, wajahnya penuh dengan tatapan tidak percaya. Dalam pemikirannya, seseorang yang berprofesi sebagai tabib dan dipanggil Tuan oleh Indrawan pastilah seorang yang usianya jauh lebih tua dari mereka, maupun sebaya. Tapi tidak disangka, Dev masih semuda itu, bahkan terlihat seperti seorang anak kecil. Bambang, Bambang, Indrawan memanggil-manggil Bambang yang terbengong sejak tadi. Oh, Bambang akhirnya tersadar dan segera mengulurkan tangannya yang kering dan keriput. Lalu berkata, Tuan Dev, apa kabar? Dev menjabat tangan Bambang, dan mengangguk perlahan, untuk menyapanya. Tuan Dev, istrinya Bambang ada di dalam kamar, mohon bantuannya untuk diperiksa dulu. Indrawan berkata sambil menyuruh Bambang untuk menunjukkan lokasi. Sedangkan Indrawan mengikuti Dev di sisinya, yang menjelaskan hubungannya dengan Bambang sekilas. Ternyata Indrawan dan Bambang adalah teman masa kecil.
dulu saat kecil Indrawan juga tinggal di salah satu rumah tua yang ada di sini, kalau diingat-ingat sudah belasan tahun juga. Lalu pada saat bersekolah, Indrawan pindah dari sini dan mulai melangkah memasuki dunia politik, dan sempat kehilangan kontak dengan teman-teman lamanya. Dan setelah Indrawan pensiun dan kembali ke kota Surau, dia kembali menghubungi beberapa teman lamanya. Indrawan awalnya berniat membantu Bambang untuk pindah dari sini, dan membeli sebuah rumah di kota. Namun Bambang selalu merasa tidak tega meninggalkan tempat ini. Indrawan pun tidak mendesaknya lagi. Mereka sering minum teh dan mengobrol bersama. Meskipun Bambang menjalani kehidupan yang miskin tapi dia hidup dengan sangat baik, dia tidak pernah bertanya apapun lagi kepada Indrawan. Bambang mencari Indrawan dan berharap Indrawan akan memperkenalkannya kepada dokter yang bisa menyembuhkan istrinya. Bagaimanapun Indrawan memiliki jaringan yang kuat, reputasi yang baik. Untuk mencari seorang dokter yang hebat tidaklah sulit, tapi setelah Indrawan mendengar tentang kondisi istri Bambang, dia merasa kalau istrinya Bambang tidak sekedar sakit biasa, jadi memutuskan untuk meminta bantuan Dev. Segera, dengan arahan Bambang, Dev dan yang lainnya sampai pada sebuah halaman. Halamannya sangat kecil, hanya seluas 3 batu bata, dan di sudut halaman itu digunakan untuk memelihara ayam dan bebek sehingga udara yang ada di sana sangat bau. Yuki mengernyitkan keningnya setelah memasuki halaman itu, dia segera menutup hidung dan mulutnya. Karena tidak tahan dengan baunya, Yuki sangat jarang datang ke tempat seperti ini, sedangkan Dev tidak merasakan apapun, dia sudah tinggal di kampung selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya pindah ke kota dengan orang tuanya. Baru memasuki sebuah kamar, Dev dan yang lainnya mendengar suara teriakan dan tangisan yang melengking, sangat menakutkan. "Ah, saya mau membunuh mereka. Saya mau membunuh mereka, saya sudah menjadi ibu suri, saya akan menghukum mati kalian." Wanita itu terus berteriak dan menangis histeris. Yuki yang mendengarnya ketakutan setengah mati. Tangannya mencengkram lengan baju Dev dengan erat, dia sedikit menyesali keputusannya untuk ikut. Bambang membuka pintu kamar di sebelah kiri, dan seorang wanita tua berusia 60 tahun yang rambutnya sudah memutih, dan keriput yang menghiasi wajahnya berteriak dengan gila. Di dalam kamar itu hanya terdapat sebuah ranjang, dan tidak ada perabotan lainnya, dan saat wanita tua itu melihat ada yang memasuki kamarnya, dia langsung melompat ke ranjang. "Siapa kalian? Berani menerobos ke istanaku? Saya akan menangkap kalian." Wanita tua itu memelototi dan berteriak, "Istriku, ini adalah orang yang akan mengobatimu, jangan membuat onar ya." Bambang menghampiri dan menenangkan istrinya. Tapi siapa sangka, istrinya malah menggigit Bambang lalu berlari ke pojok ruangan. "Aduh!" Bambang hanya bisa menghela nafasnya setelah digigit. "Sudah berapa lama istrimu seperti ini? Apakah dia terus menggila?" Dev bertanya pada Bambang. "Sudah sekitar 7-8 hari, dia tidak selalu seperti ini. Kadang dia bersikap baik, dan kadang dia menggila, hanya saja semakin hari keadaannya semakin parah." Bambang berkata dengan wajah sedih. "Saya dengar kata Tuan Indrawan, dia menjadi seperti ini setelah kalian pulang dari ziarah." Dev kembali bertanya. Bambang mengangguk, "Benar, beberapa hari lalu istriku mengatakan kalau dia merindukan putra kami. Jadi saya membawanya ke makam putra kami, tapi siapa sangka, dia malah menjadi seperti ini." "Tuan Dev, putra Bambang sudah meninggal beberapa tahun lalu akibat kecelakaan." Tuan Indrawan menjelaskan kepada Dev. Dev melihat Bambang dan istrinya, dalam hati dia sangat mengasihani mereka, kehilangan anak adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. "Setelah kalian pulang dari berziarah, apakah ada hal-hal aneh yang terjadi?" tanya Dev. Bambang memikirkannya lalu menggelengkan kepala, "Tidak ada. Semuanya tampak biasa-biasa saja, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi." "Tuan Dev, apakah istrinya Bambang kesurupan?" Indrawan bertanya dengan suara kecil. "Saya periksa dulu," Dev berkata lalu mengeluarkan sebuah bungkusan kain yang berisi jarum perak. Segera, Dev mengambil sebuah jarum perak dan berjalan menuju arah wanita tua itu. Bambang yang melihat situasi itu segera menghampiri Dev dan berkata, "Berhati-hatilah, jangan sampai istriku melukaimu, dia sekarang sudah tidak mengenali orang, tenang saja, tidak akan ada masalah." Dev tersenyum, dan saat Dev melangkah menuju wanita tua itu juga menerjang ke arah Dev. Dia membuka mulutnya dan hendak menggigit Dev. Dev menusukkan jarum perak itu pada leher wanita tua, membuatnya langsung terpaku dan terbaring di ranjang. Bambang yang melihat itu segera menghampiri. Dia menggoyang-goyangkan tubuh istrinya, namun istrinya sama sekali tidak bergerak. Bambang seketika itu menjadi panik, dan berkata pada Dev, "Apa yang kamu lakukan pada istriku?"
Apakah dia mati? Bambang menjadi tertekan, dia kelihatan ingin memukul Dev. Indrawan yang melihat itu segera menghadang Bambang. Bambang, Tuan Dev sedang mengobati istrimu, apa yang kamu lakukan? Tenang saja, istrimu ini hanya pingsan, dia tidak akan kenapa-kenapa. Dev berkata lalu duduk di sisi ranjang, satu tangannya memegangi nadi wanita tua itu, dan kemudian memindahkan sejumlah energi spiritual dari tubuhnya ke tubuh wanita itu. Kalau wanita tua itu kesurupan, maka energi spiritual yang Dev pindahkan ke dalam tubuhnya pasti akan memaksa setan itu keluar, tapi tidak peduli sebanyak apapun energi spiritual yang Dev pindahkan, wanita tua itu tidak bereaksi. Dev mengernyitkan keningnya, lantas apakah saya salah? Sejak awal Dev mengira wanita tua ini kesurupan, dan dia perlu memaksa setan itu untuk keluar dari tubuh wanita tua lalu menyerap energinya dan memperbaikinya, tapi sekarang, kelihatannya wanita tua ini tidak kesurupan. Tuan Dev, Indrawan berteriak pelan pada Dev yang termenung, dengan raut wajahnya yang sedikit aneh. Yuki juga memberanikan diri untuk berdiri di samping Dev. Meskipun dia takut, tapi dia juga penasaran seperti apa rupa setan itu. Tapi Dev tetap termenung, dan suasana di kamar itu menjadi canggung. Dev menarik tangannya perlahan, keningnya terlihat mulai berkeringat. Tadi dia mengerahkan terlalu banyak energi spiritual, dan membuatnya sedikit kelelahan. Dia bukan kesurupan, saya akan memeriksanya lagi. Setelah berkata, Dev mengambil jarum perak dan menusukkannya pada pergelangan tangan wanita tua itu lalu memutarnya dengan pelan. Segera, jarum perak itu menusuk secara menyeluruh ke pergelangan tangan wanita tua. Setelah beberapa saat, Dev menarik jarum perak itu dan pergelangan tangan wanita tua itu tiba-tiba meneteskan darah hitam. Saat melihat tetesan darah hitam dari pergelangan tangan wanita tua, semua orang tercengang, terutama Bambang. Wajahnya terlihat sangat panik, dia ingin mengatakan sesuatu tapi takut akan mengganggu Dev. Tuan Dev, apa yang terjadi? Indrawan merasa heran, orang biasa tidak mungkin meneteskan darah hitam. Ini adalah gejala keracunan, sepertinya dia keracunan dan membuat kewarasannya terganggu. Makanya dia menjadi seperti orang gila. Dev menjelaskan, keracunan, Indrawan tercengang, dia menatap Bambang lalu berkata, Bambang, sebelum sakit, apakah istrimu memakan sesuatu? Kenapa bisa keracunan? Bambang mengernyitkan keningnya dan memikirkannya kembali, lalu menggelengkan kepalanya, sepertinya dia tidak memakan apapun. Setelah pulang dari berziarah, kami hanya makan seperti biasa, saya juga ikut makan, kenapa saya tidak keracunan? Seketika itu Indrawan juga tidak tahu harus berkata apa, dia hanya menatap Dev. Coba ingat-ingat lagi, apakah istrimu memakan sesuatu setelah berziarah, meminum air, memakan buah-buahan atau tanaman liar, atau memegang sesuatu yang ada di sekitar sana? Dev kembali bertanya kepada Bambang. Tidak ada, tidak memegang apapun. Hanya saja, saat menjawab, Bambang menghindari tatapan mata Dev. Melihat Bambang yang bersikap seperti itu, Dev tahu kalau dia pasti sedang berbohong. Karena mereka tidak berniat berkata jujur, maka tidak peduli betapa Dev mengasihani mereka, dia juga tidak bisa menyembuhkannya. Kalau begitu, kalian cari saja dokter lain, saya tidak bisa menyembuhkannya. Dev menyimpan kembali jarum perak dan hendak pergi. Seketika itu Bambang menjadi panik, dan Indrawan juga menyadari kalau Bambang sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu memarahi Bambang, Bambang, saya meminta bantuan Tuan Dev untuk menyembuhkan istrimu, tapi kamu malah tidak mau berkata jujur. Apa kamu berniat melihat istrimu mati begitu saja? Bambang tampak serba salah. Dia melihat istrinya yang terbaring di ranjang, dan menggertakkan giginya dan berkata, kami memang melihat sesuatu saat berada di kuburan, lalu istriku mengambilnya dan membawanya sampai ke rumah. Apa itu? Indrawan dan Dev bertanya di waktu bersamaan. Sebuah jamur, ukurannya sangat besar, sekilas terlihat seperti jamur lingzi tapi ada yang berbeda. Istriku merasa jamur ini pasti sangat bernilai, jadi dia membawanya pulang. Bambang menjawab dengan canggung. Di mana jamur itu? Coba perlihatkan padaku, kata Dev. Bambang menganggukkan kepalanya, dan berjalan keluar dari kamar. Segera, dia kembali dengan sebuah botol kaca besar di tangannya. Di dalam botol kaca itu tampak sebuah benda yang mirip dengan jamur lingzi, tapi jamur lingzi ini tidak terlihat seperti sebuah tanaman. Jamur lingzi apa ini? Bentuknya tidak karuan. Yuki melihat benda yang ada di dalam botol kaca itu dan hampir muntah. Ini memang sebuah benda hidup, dia tumbuh di tanah, dan kelihatan seperti sebongkah daging. Sambil berkata, Bambang membuka botol kaca itu dan mengeluarkan benda itu. Bambang,
hati-hati beracun. Indrawan yang melihat Bambang hendak mengeluarkan benda itu dengan tangan kosong, berteriak dengan panik. Tidak apa-apa, saya sudah pernah memegangnya. Kalau beracun, saya pasti sudah terkena racunnya. Bambang tidak percaya, dan langsung mengeluarkan benda itu dengan tangannya. Kalau begitu, istrimu juga tidak mungkin terkena racun benda ini. Indrawan berkata, kalau benda itu tidak meracuni Bambang yang memegangnya, maka istrinya juga seharusnya tidak akan teracuni. Kalau hanya dipegang, tidak apa-apa, tapi kalau digigit, akan teracuni. Dev berkata sambil mengambil henda itu dari tangan Bambang, lalu membaliknya, dan benar saja, di bagian bawah benda itu terlihat sebuah bekas gigitan. Dan saat Bambang melihat bekas gigitan itu, dia terkejut. Saya sudah memberitahunya sejak awal, jangan memakan benda yang asal-usulnya tidak jelas ini. Tidak disangka dia memakannya diam-diam. Kalau tahu begitu saya tidak akan membiarkannya mengambilnya. Bambang menyesal, dia tidak berhenti memukuli dirinya sendiri. Bambang, jangan melukai dirimu sendiri. Tuan Dev akan mencari solusinya. Indrawan menarik Bambang dan berkata pada Dev, Tuan Dev, sebenarnya benda apa ini? Dilihat bagaimanapun tidak mirip dengan jamur lingzi. Dev mengulurkan tangannya dan mengambil benda di tangan Bambang, lalu mencubitnya dengan ringan. Seketika, benda itu terlihat bergerak, seperti bisa merasakan cubitan itu. Ini namanya Wu Tao Lingzi. Dia terlihat seperti jamur lingzi, tapi kekuatan Feng Shui-nya sangat besar. Dia tumbuh di tempat yang keruh, dia termasuk makhluk hidup, dan juga tumbuhan. Dia bisa merasakan segala sesuatu yang ada di dunia. Benda yang mirip jamur lingzi ini disebut Tai Sui. Dia memiliki indera, dan membuatnya menjadi Wu Tao Lingzi. Benda ini sangat jarang ditemui. Biasanya mereka dipetik atau dimakan oleh hewan saat masih berukuran kecil. Yang tumbuh sebesar ini benar-benar sangat jarang. Benda ini sangat beracun. Mereka menggunakan bangkai sebagai sumber nutrisi mereka. Karena itu mereka bisa tumbuh besar di kuburan. Untunglah dia hanya menggigit satu gigitan. Kalau tidak, bahkan dewa penyembuh pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Meskipun benda ini sangat langka tapi dia tidak memiliki kegunaan sebagai obat. Kalau kamu merebusnya dan meminumnya, pasti akan mati. Dev menjelaskan dengan serius. Mendengar penjelasan Dev, Bambang terkejut sampai gemetaran. Untunglah karena istrinya sakit. Dia belum sempat merebusnya untuk diminum, kalau tidak dia pasti sudah mati. Tuan Dev, kalau begitu apakah istrinya Bambang masih bisa diselamatkan? Indrawan bertanya dengan suara pelan. Bisa, Dev menganggukkan kepalanya, dia mengembalikan jamur lingzi itu kepada Bambang, lalu mengeluarkan jarum perak dan mulai menusukkannya pada istri Bambang dengan cepat. Setelah sesaat, istri Bambang tersadar dan memuntahkan seteguk darah hitam. Dev melambaikan tangannya dan mengambil kembali semua jarum perak, lalu menyimpannya ke dalam kantong kain. Sudah, dia akan pulih setelah istirahat beberapa hari. Dev berkata pada Bambang, istriku, istriku. Bambang bergegas menghampiri istrinya dan memanggilnya. Wanita tua itu perlahan membuka matanya, dan melihat begitu banyak orang di kamarnya, lalu bertanya dengan heran, Bambang, kenapa ada banyak orang di rumah kita? Oh, tidak apa-apa, ini adalah orang yang menyembuhkanmu. Sekarang kamu sudah tidak apa-apa, cukup beristirahat saja. Bambang yang melihat istrinya sudah kembali normal merasa sangat bahagia. Dev dan yang lainnya berjalan keluar dari kamar, dan kembali ke halaman kecil, dan saat Bambang berjalan keluar, dia langsung bersujud pada Dev. Dev tercengang dan segera mengangkat Bambang, dia tidak mengizinkan Bambang bersujud padanya. Penyelamat, terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan kami. Tapi kami tidak punya uang, saya tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu. Bambang terus berterima kasih pada Dev. Bambang yang sejak awal terus meragukan Dev, sekarang dipenuhi dengan rasa terima kasih. Bambang, Tuan Dev juga tidak datang demi uang, kamu jangan seperti ini. Indrawan membujuk Bambang, kalau karena uang, Dev pasti tidak akan datang. Benar, dia pasti tidak kekurangan uang. Bambang terus mengangguk. Karena dia melihat Yuki dan Dev datang dengan mobil mewah, mana mungkin kekurangan uang. Saya akan menangkap beberapa ekor ayam dan bebek yang saya pelihara untuk Tuan Dev bawa pulang. Ayam dan bebek kami tidak diberi makan pelet. Bambang berkata sambil bersiap untuk menangkap ayam dan bebek. Dev langsung menghentikannya, Paman Bambang, jangan sungkan padaku. Kalau kamu benar-benar merasa berterima kasih padaku, apakah kamu bisa memberikan jamur lingzi itu padaku? Saya akan membelinya. Bambang tercengang, dia menatap Dev dengan bingung. Tuan Dev, bukankah kamu mengatakan kalau benda itu tidak ada khasiatnya, dan beracun, kenapa kamu menginginkannya?
Benda ini tidak ada artinya di tangan orang biasa, tapi saya memerlukannya untuk berlatih. Dev kebetulan memerlukan benda semacam ini untuk berlatih. Kalau dia bisa menyerap nutrisi yang ada di jamur Lingzi ini, kekuatannya pasti akan bertambah pesat. Kalau Tuan Dev memerlukannya, maka saya akan memberikannya kepadamu. Lagi pula saya juga akan membuangnya, saya tidak berani membiarkannya di dalam rumah. Bambang berkata tanpa ragu, dan langsung memberikan jamur Lingzi yang ada di tangannya kepada Dev. Dev ingin membayar, tapi Bambang langsung menolak, dia tidak akan menerima uang dari Dev. Setelah meninggalkan rumah Bambang, Yuki berkata dengan sedikit kecewa, awalnya saya kira akan melihat hal baru yang menakjubkan, ternyata apapun tidak ada. Melihat Yuki yang merasa kecewa, Dev berkata sambil tersenyum, mana ada setan sebanyak itu. Tapi kalau kamu sampai bertemu dengan salah satu dari mereka, jangan kaget sampai pingsan ya. Kalau ada kamu yang melindungiku, saya tidak akan takut. Yuki tersenyum pada Dev. Setelah mengantar Dev pulang ke rumah, Yuki langsung pergi, dan saat Dev berjalan ke atas, bayangan Yvonne terlihat di balik sebuah pohon, dia menatap punggung Dev dengan perasaan yang campur aduk. Dia sudah lama menunggu Dev diam-diam di balik pohon. Dia ingin melihat dengan jelas siapa wanita itu. Namun karena sudah malam, dan Yuki juga tidak turun dari mobil, Yvonne masih tidak bisa melihatnya. Putriku, ayo pulang. Kalau Dev benar-benar memilih wanita kaya itu, maka biarkan saja. Melissa berkata sambil menepuk pundak Yvonne dengan pelan. Iya, Yvonne mengangguk, matanya sudah basah sejak tadi. Dan saat Dev sampai di rumah, dia langsung bersiap untuk tidur. Karena besok hari Sabtu jadi dia berniat pergi ke perumahan Bumi Indah, energi spiritual di sana sangat baik dan banyak. Juga tidak ada orang yang mengganggu, jadi dia bisa menyerap nutrisi dari jamur Lingzi ini.